Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Makanya kita nggak boleh duduk-duduk bersama orang yang menghina agama. Allah mengatakan innakum idzam mithluhum. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu seperti mereka. Kenapa? Hadirnya kita di situ berarti persetujuan terhadap dia. Kalau kita datang di tempat peribadahan orang kafir, sama saja berarti setuju dengan mereka. Walaupun hati kita mungkin nggak setuju, tapi kehadiran kita adalah persetujuan itu sendiri. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Selamat pagi. Telah kita saksikan bersama, yaitu seorang ustadz menyatakan kalau wisata ke Candi Borobudur itu haram. Yang dalam konsepnya ini menyatakan kalau kita datang ke situ, ke tempat peribadatan orang-orang Buddha katakannya, ini adalah menyetujui peribadatan tersebut. Nah, ini ajaran siapa sih sebenarnya? Yang Pak Git tanyakan, ini ajaran siapa sih sebenarnya sampai se-ekstrim ini gitu. Candi Borobudur yang pertama itu adalah peninggalan nenek moyang kita, yang kalau kita pelajari di agama Buddha itu juga sebetulnya sama. Mereka tuh nggak nyembah patung seperti yang digambarkan oleh Ustadz ini. Mereka itu Buddha, ya begini teman-temannya, Buddha ini menyembah yang tidak dilahirkan dan yang tidak diciptakan, konsepnya itu. Nah, bagi teman-teman yang beragama Buddha, kalau Pak Git salah, silakan dikoreksi ya. Ya, seperti itu. Jadi konsepnya itu sama sebenarnya. Artinya Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak diciptakan. Itu konsep utamanya itu seperti itu. Kalau terlihat pada ibadah Buddha itu ya kan kelihatannya bakar dupa atau lilin, terus menghadap kepada patung Buddha, ya, konsep yang gambarannya seperti itu bukan menyembah kepada Buddha, tapi itu Buddha itu dikatakan Siddhartha Gautama gitu ya, itu dikatakan ini sebagai guru pencerah gitu. Kalau di Islam katakan ini Nabi Muhammad ya. Ini Siddhartha Gautama ini adalah sebagai bolehlah kalau Pak Git asumsikan ini adalah nabi gitu ya. Ini nabi yang dari India. Tapi yang disembah itu bukan patungnya. Itu sebagai hormat aja gitu loh, tanda hormat lah. Misalnya pegang dupa terus begitu ya, yang suka dilihat biasanya nih kaum Buddha, kaum Cina yang beragama Buddha itu kan bakar Buddha gitu, bakar dupa gitu. Kemudian ada lilinnya juga dan menghormat gitu ya. Ini konsepnya itu menghormat kepada Siddhartha Gautama, bukan menyembah patung. Ya, setahu Pak Git itu ya, nanti kalau ya seperti tadi Pak Git bilang, kalau memang ada kesalahan dalam penjelasan Pak Git dalam hal ini, teman-teman yang beragama Buddha silakan mengkoreksi dalam hal ini. Dan Ustadz tadi juga menyatakan, satu-satunya niat yang boleh kita untuk datang ke tempat ibadahnya selain non-muslim itu adalah membubarkannya. Gila, ini udah kayak dia yang paling benar gitu ya. Dia yang paling benar, dia sebagai Tuhan. Tuhan aja nggak begitu gitu. Kalau kita kembali ke konsepnya Nabi pada saat diskusi dengan kaum Najran ya, Pak Git senggol dikit ini ya. Karena kalau mencontohkan langsung yang sifatnya Islam sama Buddha,
itu nggak ada. Jadi paling Islam sama Kristen gitu yang deket lah. Islam sama Kristiani ini kan nggak beda jauh lah umurnya, katakan ya 500-600 tahun ya. Nah, ini terjadi diskusi antara Nabi Muhammad dan kaum Najran yang pada saat itu dibelah dua untuk kepentingan ibadah, kaum Najran kemudian Muslim gitu ya. Nah, Masjid Nabawi itu dibelah dua. Pada saat itu pada 10 Hijriah hari Minggu mereka mau mengadakan kebaktian dan datangnya tuh 60 orang. Ini mereka diskusi tentang akidah dan tidak ketemu, teman-teman. Maksudnya akidahnya ini memang tidak ketemu. Artinya mereka menyatakan, Islam dan Kristen ini menyatakan kalau ini berbeda. Tapi perjanjian apa yang dibuat Nabi Muhammad di situ? Yaitu kalau kaum Najran itu membutuhkan bantuan dalam merenovasi, membangun gereja, ini kaum Muslim dianjurkan untuk membantu. Sifatnya tidak boleh dalam pinjaman. Ini sifatnya pemberian, jadi ini dukungan. Walaupun akidah ini tidak bertemu, tapi dalam peribadatan itu adalah dukungan. Kalau kita balik lagi ke Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, katakanlah Tuhan itu Esa atau satu. Nah, di Buddha ini juga menyembah Tuhan yang sama. Pagi tidak mengatakan agama yang sama ya, agamanya itu berbeda-beda. Ya. Tapi kalau menurut Pak Gid dengan konsep satu Tuhan, ya ini Tuhannya itu sama, cuman agamanya berbeda. Gitu. Agamanya berbeda menurut kepercayaan mereka masing-masing dan tuntunan yang mereka dapatkan itu ya pastinya berbeda ya. Tuntunan Arab jadi Islam, tuntunan India ya Buddha. Kalau di Nusantara sendiri itu ada, tapi dalam hal ini Pak Gid nggak menyinggung soal itu, nanti juga menurut Pak Gid akan kepanjangan ya. Udah sering Pak Gid singgung di konten-konten lainnya. Yang belum Pak Gid pernah singgung ya ini soal Buddha ya, tapi pas kebetulan ada yang video yang segitu ekstrimnya dan ini menurut Pak Gid perlu direaksi lah. Ya ini reaksi Pak Gid seperti itu. Artinya kalaupun ada orang Islam melakukan ibadah di situ, kan Tuhannya sama. Cuman cara beda atau agamanya beda. Nah, permasalahannya agama ini itu sering sekali, bukan sering ya, memang digunakan sebagai alat politik untuk mencari kekuasaan. Akhirnya itu yang terjadi yang seperti ini. Kalau agama ini dibuat sebagai alat untuk mendamaikan, kita mau katakanlah umat Muslim itu mau ibadah di gereja atau di pura atau di katakan di candi, sebetulnya nggak masalah. Dan ini pun waktu itu pada zaman Umar bin Khattab ya. Jadi Nabi sudah meninggal, kemudian Abu Bakar sudah meninggal. Nah, zaman Umar bin Khattab ini pernah mengunjungi gereja. Ya. Di situ udah saat waktunya sholat, Umar bin Khattab dipersilahkan sholat gitu oleh kaum Nasrani. Ya. Setelah ditawari tersebut, nah, Umar ini menolak, yang menyatakan bukan aku menolak sholat di dalam gereja, yang aku takutkan nanti pada suatu zaman gereja ini akan dianggap sebagai ibadahnya umat Muslim. Nah, ini akan direbut, akhirnya akan menjadi peperangan. Akhirnya Umar itu sholat di luar atau di halaman gereja, yang sekarang tempat atau bekas Umar sholat pada saat itu dijadikan sebuah masjid, yaitu Masjid Umar bin Khattab, dan itu masih ada sampai sekarang. Ini wujud toleransi. Kalau yang tadi itu Ustadz ya Pak Gid nggak perlu juga sebutkan namanya dan nggak perlu kita ketahui juga, yang menyatakan kalau wisata ke Candi Borobudur ini haram dan menyatakan kalau ibadahnya Buddha tersebut adalah menghina agama. Ini sangatlah intoleran.
yang artinya tidak menghargai perbedaan pendapat. Kalau boleh dikatakan, itu ajaran-ajaran seperti ini ya, yang mengatakan wisata Candi Borobudur haram, ini sebetulnya ya ajaran teroris itu yang mengakibatkan intoleran dan lahirlah para teroris-teroris gitu ya. Ya dulu kita pernah sempat tahu ya Borobudur pernah dibom kalau nggak salah 1980-an lah. Ya seperti itu, konsep-konsep seperti ini. Wisata ke Candi Borobudur haram karena ini adalah menghina agama. Yang dihina siapa? Wong Tuhannya sama. Kalau pemikiran berdasarkan logika, Tuhannya itu satu sama, agamanya beda, caranya beda. Cuman Tuhannya itu tetap satu. Entah itu mau disebut Allah, disebut Allah, sebut Sang Hyang Widi, disebut Sang Hyang Wenang, atau tidak ada namanya, kan nggak masalah. Yang penting konsepnya itu dapat, yaitu satu. Kalau soal caranya, ya silahkan dengan kepercayaan masing-masing. Kenapa sih masalah cara ini selalu seperti ini gitu? Yang sebetulnya satu tujuan, yaitu menyembah Tuhan yang satu. Jadi nggak ada itu menyembah Tuhan atau menyembah selain Allah, itu nggak ada. Itu sama gitu. Itu Allah juga, itu Allah juga, itu Sang Hyang Widi juga, itu Sang Hyang Wenang juga, atau katakan Sang Hyang Taya juga. Itu satu, coba beda gitu. Kalau boleh dikatakan istilahnya, ini hanya perbedaan masalah bahasa aja, penyebutannya Allah. Kalau di Sunda itu Allah gitu ya. Kemudian ada di Kristen atau Katolik itu Allah gitu. Terus kalau di Hindu konsepnya mungkin Sang Hyang Widi. Kalau di Buddha memang tidak disebut namanya, kan sebetulnya nggak masalah. Yang masalah itu sebetulnya isi otak ustadz yang kayak begini nih yang masalah. Yang menimbulkan perbedaan pendapat yang ekstrim, tidak menghargai pendapat orang lain. Kita ambil kesimpulan ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah konsep yang disebutkan ustadz tadi yang mengatakan haram, kemudian ini adalah menyetujui penghinaan terhadap agama, dan satu-satunya niat yang boleh untuk datang ke situ itu adalah niat untuk membubarkan. Ini sangatlah ekstrim, yang artinya ini adalah sangat intoleran dan membahayakan toleransi antar agama. Dan Pak Gid juga nggak ngerti ini ajaran dari mana. Ini yang membuat citra Islam itu jadi buruk ya, orang-orang seperti ini. Yang kedua, konsep yang Pak Gid dukung adalah walaupun kita itu berbeda agama, tapi Tuhan kita itu satu. Agamanya beda, caranya beda. Itu masalah kepercayaan. Silahkan saja gitu. Soal nanti yang di ACC yang mana, tak ada seorang satupun tahu. Sampai sekarang kalau ada yang memastikan mereka tahu dan mereka yang benar, mereka bohong. Dan Pak Gid sarankan tetap beragamalah dengan logika. Oke teman-teman, menurut Pak Gid ini cukup sekian dan terima kasih.